Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 994. Namun, hati Jasper tenggelam ketika dia melihat ekspresi keduanya berubah setelah membaca teks di ponsel mereka. Tidaklah bijaksana baginya untuk memandang rendah bank-bank investasi besar ini. Hanya beberapa menit sejak kontrak ditandatangani dan mereka sudah diberitahu tentang itu. Bisnis baru seperti JW tidak mungkin bisa dibandingkan dengan bank investasi besar ini dalam hal mengumpulkan informasi. JW hampir tidak memiliki sumber intel sama sekali. Saat ini, Jasper secara resmi menempatkan topik pengumpulan informasi sebagai salah satu agenda terpenting di benaknya. Dia harus membangun jaringan informasi untuk JW secepat mungkin. Jika tidak, JW tidak akan dapat mengambil inisiatif dalam konflik karena mereka akan mati sebelum mereka menyadarinya. Membaca pesan itu, Eko yakin Jasper tidak melakukan tindakan hanya untuk menakutinya. Eko menatap Jasper dengan serius dan tiba-tiba tersenyum. Harus saya akui, Tuan Lain, saya meremehkan Anda. Jasper menjawab, jika itu pujian, maka terima kasih. Tapi kamu tidak mengerti. Bahkan jika Anda bermitra dengan Sentel, saya telah mencapai tujuan saya. Anda terpaksa bermitra dengan Sentel hanya untuk terus memegang saham di pasar Sunrise. Anda masih mendapatkan lebih sedikit keuntungan ketika yang harus saya lakukan hanyalah melakukan beberapa panggilan telepon dan mengirim laporan ke markas besar. Eko memandang Jasper dengan bangga dan berkata, seperti yang saya katakan, serahkan Abilon, atau Sofwin akan terus menyerang JW. Ini akan berlanjut sampai Anda melepaskan kemitraan dengan Abilon, atau sampai JW mati. Eko menatap Jasper dengan agresif dan bangga. Anda mungkin marah sekarang, Tuan Lain, tetapi yang lemah tidak berhak merasa marah. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menerima kenyataan, Tuan Lain, jadi tolong beri saya jawaban Anda. Anda negosiator yang hebat, Mer. Well, Jasper memandang Eko dengan tenang. Aku sudah menyelesaikan rintanganmu namun entah bagaimana kamu berhasil mengubahnya menjadi kemenanganmu. Anda membuatnya terdengar seperti Anda benar, Ten. Well, tapi sepertinya Anda melupakan sesuatu. Ini Somerland dan baik JW maupun Abilon adalah perusahaan Somer. Jadi bagaimana jika Sofwin kuat? Menurut Anda, kekuatan apa yang Anda miliki atas JW atau Abilon? Eko segera berdiri mendengar kata-kata Jasper dan berkata dengan dingin, kalau begitu tidak ada gunanya negosiasi lebih lanjut. Jasper bahkan tidak menatapnya saat dia berbicara, Anda bebas pergi jika Anda sibuk, Mer. Well, pintunya ke arah sana. Huff. Eko mendengus dan menekan amarah di dalam dirinya saat dia meludah dengan dingin, saya harap Anda tidak menyesali ini. Setelah saya meninggalkan ruangan ini, saya tidak akan mundur dengan mudah bahkan jika Anda memohon kepada saya. Aku belum pernah memohon kepada siapapun sebelumnya, jawab Jasper dengan tenang. Bagus. Eko tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk berjalan ke pintu. Sampai kita bertemu lagi. Marah, Eko berjalan ke pintu dan hendak mengangkat tangannya untuk membuka pegangan ketika seseorang membuka pintu kantor dari luar. Wendy ingin berbicara dengan Jasper tentang sesuatu ketika dia bertemu dengan dua pria yang berdiri di pintu. Dia akan berbicara ketika Eko tiba-tiba mengutuk fakta bahwa seorang wanita menghalangi jalannya hanya membuat Eko semakin marah. Kamu orang bodoh. Persetan, jalang. Setelah tetap diam selama interaksi di kantor, wajah Malcolm berkedut ketika dia mendengar kutukan Eko. Dia bahkan tidak perlu melihat Jasper untuk mengetahui bahwa Eko, Sunriser ini, kacau hari ini. Dipaksa untuk menekan amarahnya, Eko tidak memperhatikan penampilan atau sosok Wendy sejak awal. Baru setelah mengutuknya, dia menyadari betapa cantiknya Wendy. Pria itu terkekeh jahat dan berkata, wanita Somer yang cantik, bahkan wanita di Sunrise Land tidak lebih cantik darimu.
Sayang sekali Anda bergabung dengan perusahaan yang akan segera ditutup. Bagaimana kalau kamu kembali denganku, cantik? Saya seorang Sunriser dan Anda wanita Somer paling mencintai orang asing, kan? Saya dapat memindahkan Anda kembali ke Sunrise Land dan mengatur pekerjaan yang bagus untuk Anda di bank investasi terbesar kami, Softwind. Eko jelas berusaha mempermalukan Jasper. Dia tidak tahu siapa wanita ini bagi Jasper, tetapi setidaknya, dia masih karyawan pria itu. Bab 995. Berburu karyawan pemilik di depan mereka adalah bentuk penghinaan terbesar. Namun, tidak terlintas di benak Eko bahwa Wendy adalah pacar Jasper. Karena itu, upaya Eko sia-sia. Hanya saja dia belum mengetahuinya. Wendy adalah orang pertama yang membalas tembakannya. Wendy menatap dingin ke arah Eko dan berkata, "Saya tidak melihat apa yang baik tentang Sunriser pendek seperti Anda. Saya juga tidak tertarik untuk berbicara dengan salah satu dari Anda. Penampilanmu membuatku jijik, sekarang tolong menyingkir dariku." Ekspresi Eko berubah. Setelah merasa cukup dari Jasper, Eko sekarang harus menahan omelan dari seorang wanita Somer sambil mengarahkan jarinya ke arahnya. Kegembiraan dari Jasper yang memalukan segera menghilang dan Eko meraung pada Yona dengan malu. "Yona, ajari Somer ini kekuatan pria Sunrise." Yona meneriakkan persetujuannya dan berjalan ke arah Wendy dengan kekahan yang menyedihkan saat dia menggeram. "Kalian wanita Somer tidak lebih dari alat ventilasi bagi kami pria Sunrise beberapa dekade yang lalu. Aku akan membuatmu belajar hari ini bahwa Sunriser yang mulia bukanlah orang yang bisa kamu hina." Setelah dia selesai berbicara, Yona mengulurkan tangan kepada Wendy hanya untuk menepuk bahunya. Setelah itu, ledakan energi besar dari tangan itu menyebar ke lengannya sehingga Yona kehilangan keseimbangan. Tubuh bagian atas pria itu terpelintir dan sebelum ekspresi ketakutannya bahkan bisa berubah, sebuah tinju menghantam wajahnya. Retakan tulang hidung retak yang menusuk tulang, diikuti oleh tangisan menyedihkan Yona, membelah ruangan. Darah berceceran ke segala arah dan Yona langsung menangkup wajahnya. Darah terus menetes dari celah di antara jari-jarinya, meninggalkan bintik-bintik darah di lantai. Jasper menggerakkan tangannya dan mengulurkan tangan untuk menarik Wendy di belakangnya. Kemudian, dia melirik Yona dengan dingin dan Eko yang benar-benar terkejut sebelum dia berkata, "Sepertinya kalian berdua tidak ingin meninggalkan perusahaanku dalam keadaan utuh." Eko tidak menyangka Jasper, pemilik bisnis yang sukses dan kaya, mulai menyerang orang secara fisik. Dia memelototi Jasper dan meraung, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Beraninya kau memukul bawahanku." Memukul. Membunuhnya sudah menjadi hukuman ringan mengingat apa yang dia katakan dan ingin lakukan, Jasper berbicara dengan dingin. Eko merasakan jantungnya berdegup kencang dan dia menunjuk Jasper dan berteriak, "Jadi, kamu memilih untuk berperang habis-habisan dengan Softwind. Anda akan membayar harga yang tak terbayangkan. Baiklah, kalau begitu kita akan berperang. Saya telah berjuang menuju tempat saya berdiri hari ini dengan kedua tangan saya sendiri. Anda pikir saya sampai di sini dengan mengemis pada orang-orang?" Jasper membalas tanpa ragu-ragu, "Kesombonganmu yang menyedihkan berarti anjing sialan bagiku." Kulit Eko semakin memucat, tetapi dia juga menyadari bahwa dia berada di wilayah Jasper. Karena itu, dia mengulurkan tangan untuk meraih Yona, yang masih merintih dan berdarah, dan meludah dengan sedih, "Baiklah, kalau begitu. Tunggu saja. Anda akan datang kepada saya memohon belas kasihan segera." Eko kemudian berbalik untuk pergi. Namun, dia disambut oleh seorang pria kuat dan tanpa ekspresi yang menghalangi jalannya begitu dia berbalik. Pria itu tingginya setidaknya 180 cm, dan meskipun dia tidak terlalu gemuk, tubuh pria itu kencang dan setiap lekuk tubuhnya menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kehadirannya sudah cukup untuk membanjiri dan mencekik Eko. Ini adalah aura yang hanya dilihat Eko pada petarung kelas atas di Sunrise Land. Jantung Eko berdebar tak menentu saat dia berbalik untuk menggeram pada Jasper, "Apa artinya ini?
Suruh anjingmu pindah. Jasper menjawab dengan tenang, kau akan pergi tanpa meminta maaf. Eko membentak, minta maaf. Anda adalah orang yang memukul bawahan saya. Kenapa aku harus minta maaf? Aku ingin kamu meminta maaf kepada setiap keturunan Somer di ruangan itu, termasuk pacarku. Jasper menatap dengan dingin saat suaranya yang kuat menyatakan tuntutannya. Untuk penghinaan yang kalian berdua, Sunrisers tembakan pada keturunan Somer pada umumnya, dan pacarku pada khususnya. Saya sudah sangat berbelas kasih dengan hanya meminta permintaan maaf, jangan memaksa saya untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun di sini. Eko menggertakkan giginya sementara tatapannya terbakar amarah seolah-olah dia ingin menelan Jasper dalam api. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun sejak dia menghadapi penghinaan seperti itu. Sebagai Sunriser yang mulia, dia lebih baik mati daripada meminta maaf kepada orang-orang Somerland yang miskin, terbelakang, dan rendahan. Namun, mengingat situasinya, Eko tahu bahwa dia tidak akan diizinkan pergi hari ini tanpa meminta maaf. Sangat bertentangan, Eko melembutkan nada suaranya. Dengar, Jasper, tidak perlu membuat hubungan kita tegang seperti ini. Kita masih bisa menghaluskan semuanya. Bagaimanapun, kita semua adalah pengusaha, dan tidak ada gunanya berperang habis-habisan karena kita berdua bertindak gegabah. Untuk soal kamu menjadi pemegang saham Abilon, kita selalu bisa membicarakannya nanti. Jika saya membujuk markas besar, saya yakin Tuan Son akan bersedia membiarkan Anda berinvestasi di dalamnya juga. Anda juga bisa mengambil sebagian dari sahamnya, oke. Terlepas dari apa yang dia katakan, Eko secara internal mengutuk Jasper seperti orang gila. Dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menyingkirkan Jasper saat dia berjalan keluar dari sini. Sial, dia akan membujuk Miles demi Jasper. Jasper tersenyum sebagai reaksi terhadap nada lembut Eko. Senyuman itu seolah mencairkan suasana. Bab 996. Eko menghembuskan nafas yang dia tahan juga. Dia akan berbicara ketika senyum Jasper tiba-tiba menghilang dan pria itu menggonggong pada Eko dengan dingin. Aku bilang minta maaf. Napas Eko terhenti saat mendengar permintaan Jasper. Dia merasa Jasper telah mempermainkannya seperti orang bodoh. Kenapa kamu tersenyum jika kamu tidak berencana untuk berkompromi? Sudut mata Eko berkedut saat dia menatap Jasper dengan saksama. Dia sangat tidak mau melakukan ini. Eko secara pribadi percaya bahwa status dan kekuatannya melampaui apa yang bisa dicapai Jasper. Tidak mungkin seorang pengusaha Somer yang sedikit kaya dapat dibandingkan dengan Sofwin, sebuah bank investasi internasional. Eko berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan Jasper kapan saja. Namun, disinilah dia, masih ditemani Jasper saat pria itu bertingkah seperti bajingan dan mengancam keselamatan pribadinya. Karena itu, Eko merasakan kekuatan meninggalkan tubuhnya. Kau menguji kesabaranku. Jasper menatap Eko dengan dingin. Jika kamu sangat enggan, maka kamu tidak memberiku pilihan selain mendapatkan keadilan dengan caraku sendiri. Jul, ajari dia bagaimana bersikap hormat. Nenek moyang Sunrise Land belajar bagaimana mempertahankan diri dari leluhur Somer mereka, tetapi sepertinya mereka telah melupakan konsep kemanusiaan. Julian mengakui dengan penuh semangat dan bergerak untuk menyerang. Dia telah menahan dirinya untuk waktu yang sangat lama. Eko bereaksi cepat. Dia tahu bahwa Jasper bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, terutama mengingat pria itu telah menyakiti Yona. Melihat bahwa tidak ada lagi ruang untuk negosiasi, Eko mengatupkan rahangnya dan memejamkan matanya sambil berteriak, "Oke. Aku akan minta maaf. Maafkan saya. Saya tidak sopan, saya seharusnya tidak menghina atau mendiskriminasi Somerland. Maafkan saya. Saya minta maaf atas perilaku saya." Kata-kata itu tampaknya telah menghabiskan semua kekuatan Eko, karena pria itu terengah-engah dan berkeringat begitu dia selesai berbicara. Dia memandang Jasper dengan dingin dan kesal ketika dia bertanya, "Apakah kamu bahagia sekarang?"
Jasper melirik Eko dengan acuh tak acuh dan membalikkan tubuhnya ke samping untuk mengungkapkan sosok Wendy. Sekarang, minta maaf pada pacarku. Wendy terkejut ketika dia menatap Jasper dengan cemas. Wendy jadi tahu siapa dua Sunriser di depannya ini berkat percakapan yang baru saja mereka bagikan. Dia tidak tahu cerita lengkapnya, tetapi paling tidak, dia tahu bahwa mereka adalah eksekutif senior Softwind. Wendy khawatir situasinya tidak akan mungkin mulus jika Jasper terlalu menyinggung keduanya. Namun, Jasper memberinya anggukan kecil. Karena itu, Wendy segera berhenti berpikir berlebihan untuk mendukung keputusan Jasper. Bab 997. Apalagi, jika ada, satu-satunya fakta bahwa Jasper terus menyebut Wendy sebagai pacarnya sudah cukup membuat Wendy gembira di tengah kekacauan saat ini. Eko menjadi gila. Apakah kamu sudah selesai, Jasper? Apakah Anda menemukan kegembiraan dalam mempermalukan saya? Jasper berbicara dengan acuh tak acuh, dengan sengaja mempermalukanmu. Kaulah yang pertama tidak sopan pada pacarku. Bagaimana saya menuntut agar Anda meminta maaf memalukan bagi Anda? Apa yang membuat tindakan Anda sebelumnya, kalau begitu? Eko mengatupkan rahangnya dan dia merasakan kemarahan yang tertahan akan meledak di dalam dirinya. Budaya machismo sangat lazim di Sunrise Land, dan pria umumnya dianggap jauh lebih tinggi daripada wanita di sana. Karenanya, Eko tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia harus meminta maaf kepada seorang wanita, apalagi salah satu keturunan Somer. Kau tidak mau, Julian. Kata-kata Jasper membuat Eko mendorong intinya lebih rendah. Kebenarannya tetap bahwa sampai orang dipaksa ke titik tertentu, mereka tidak akan pernah tahu di mana batas mereka. Ambil contoh Eko pada saat itu. Sebelum tiba di kota Nauritus, Eko percaya bahwa berbicara dengan keturunan Somer secara harmonis sudah merupakan hadiah terbaik yang bisa dia berikan kepada mereka. Meminta maaf kepada mereka sama sekali tidak mungkin. Namun, disinilah dia berkompromi. Maafkan saya. Ini adalah kesalahanku. Tolong maafkan saya. Eko memejamkan mata dan membungkuk pada Wendy dengan kepala tertunduk. Rahang mengeras, dia memaksakan permintaan maaf. Wendy dan Jasper berbagi pandangan, keduanya telah berbagi pemikiran yang bersinergi dengan sempurna. Hanya satu pandangan yang diperlukan dan Wendy segera mengerti apa yang ingin dikatakan Jasper. Wendy menjawab dengan singkat, aku tidak merasakan sedikit pun ketulusan dalam kata-katamu, gerimis-gerimis. Ini adalah suara Eko yang membumikan gerahamnya. Suara Wendy merdu, tapi Eko merasa lebih seperti pengikis curian saat menembus telinganya. Anda mungkin ingin cepat sebelum rekan Anda di sana kehilangan terlalu banyak darah dan mengalami koma, Jasper berbicara dengan acuh tak acuh. Eko mengatupkan rahangnya dan semakin menekan amarahnya. Dia sudah dipermalukan sekali sebelumnya, jadi apa itu sekali lagi? Setelah memutuskan ini, dia membungkuk pada Wendy lagi dan berbicara dengan sangat tulus, maaf. Saya baru saja melakukan kesalahan dan saya ingin dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Dengan harum lembut, Wendy tidak membantah dan diam-diam menerima permintaan maaf. Pergi, Jasper berbicara dengan dingin. Setelah diberi pelajaran sekali sebelumnya, Eko tidak berani meninggalkan komentar kasar jika Jasper memanfaatkan kesempatan untuk terus mempermalukannya. Mengabaikan kebencian yang membara di dalam dirinya, Eko tidak menoleh ke belakang saat dia meninggalkan kantor dengan Yano di belakangnya. Rengekan Yano melunak saat mereka meninggalkan area tersebut. Dengan ekspresi membunuh di wajahnya, Eko menyeret Yano ke pintu keluar South Face River Tower. Dia melihat ke lantai kantor Jasper. Hanya untuk melihat apa yang tampak seperti sosok buram Jasper yang menatapnya. Bodoh. Tunggu saja. Aku bersumpah aku akan membalas dendam atas penghinaan ini selama aku masih hidup. Sialan kau, sialan Somer turun. Eko berteriak pada Jasper di lantai atas dan akhirnya melampiaskan sebagian kemarahan yang telah dia tahan. Namun, Jasper terlalu tinggi untuk mendengar apa yang dia katakan. Sebaliknya,
Kalimat ini sampai ke telinga Henry, yang mencari Jasper untuk menghabiskan waktu. Henry baru saja turun dari mobil dan sedang melihat sekeliling menara untuk mencari wanita cantik. Dengan tawa geli, Henry melangkah mendekat dan menamparkan bagian belakang kepala Eko. Mother of Asterisker, omong kosong macam apa yang kamu semburkan di sini? Apa yang salah dengan keturunan Somer? Ayahmu keturunan Somer. Eko tidak mengharapkan serangan mendadak dari belakang dan dia hampir terhuyung dan jatuh ke depan. Dia menangkup bagian belakang kepalanya yang perih dan meraung pada Henry, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kau memukulku. Terguncang, Eko berbicara dalam bahasa Sunrish. Matahari terbit, Henry tercengang. Astaga, tidak heran kamu begitu pendek. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, tetapi saya cukup yakin Anda memarahi saya. Tuan Muda Lau tidak pernah membutuhkan alasan untuk memukul orang, yang harus dia lakukan hanyalah meyakinkan dirinya sendiri. Karena itu, ketika Henry merasa Sunriser ini menghinanya, dia melanjutkan tamparan sebelumnya dengan 3 tamparan lagi ke pipi Eko. Wajah pria itu membengkak dan memar pada saat Henry selesai. Henry kemudian meludahi wajah Eko yang tidak berwarna dengan kasar sebelum dia menunjuk ke arahnya dan berbicara, kamu lebih baik menghormati keturunan Somer ketika kamu berada di luar lain kali. Kalian para Sunrisers masih menjadi kera di pulau kalian ketika kami menjadi raja dan menaklukkan tanah. Dengan itu, Tuan Muda Lau pergi dengan santai. Dia meninggalkan Eko dengan sangat kesal. Kalian semua, tunggu saja. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.